Halo, oke, halo Halo Numer. Kak, Oke, ini teman-teman yang lain belum pada hadir ya? belum Kak Oke, kayaknya. ya. Mm-mm. Oh iya, masih kamu sendiri nih. Oke, karena waktunya sudah jam 4 sore ya, udah mulai. Mungkin Kafit mulai dulu. Selamat sore, Numer. Selamat sore Kak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Baik ya. Wah, Ya, kayaknya lemas banget nih. ya agak Mhm. ini Kak, agak apa namanya kemarin agak hangat badannya soalnya Oh, dingin juga agak, Kak. agak, Dingin hmm, banget. ya, ya. Ini musim hujan sih ya. Iya Kak. Hmm. Gimana liburannya kemarin? Kemana aja liburannya? Liburan kemarin ya lumayan Kak. Kemarin ke sekitaran Bintaro dong Kak. Sekitaran Bintaro aja. Hmm. Hmm. Ke apa tuh? Rumah makan kah? Apa? Kemana Bintaronya? Ke Jalan-jalan Fresh kan? Market Kak. Ke Oh, Emerald itu. oh, oke. Wah, ternyata nggak liburan ke ini, wisata tempat wisata gitu. Enggak Kak, enggak ada wisata-wisata. Iya sih ya, Jakarta ya. Kalau Kak Macet kemarin, kemana-mana Kak. masa tuh ya? Oh Heeh. iya ya, karena tahun Udah baru ya padat kemarin kan. tuh ya. Mm-mm. Nah, kemarin itu kan Kavi cuti ya. Nah, diganti sama Kak Lukman ya. Iya. Nah, itu Kavi cuti pulang kampung Kavi ke Lampung. Kavi Ah ke, ya. ke Lampung. Jadi kemarin tuh Kavi pulang tanggal 31. Jadi Kavi liburannya di rumah ya, jadi di Lampung. Makanya Kavi cuti kemarin ya. Kemarin sama Kak Lukman berarti ya. Nah, Iya nanti Kak, tapi kemarin aku nggak masuk Kak. kamu kan apa nggak masuk kemarin? Izin izin kemarin apa nggak bisa ada acara lagi. Oh, ada acara. Oke, oke. Ya. Oke, ini sudah hadir Wirya. Halo Wirya. Nah, ini baru satu lagi ya. Satu lagi kayaknya belum hadir ya. Oke, nah mungkin karena Numer belum hadir ya kemarin ya. Jadi Kafit akan coba review dulu apa yang minggu lalu dipelajari ya. Oke, izin ke toilet silakan, silakan. Oke, berarti sekolahnya udah masuk belum kalian? Udah Kak dari tanggal 5. Udah di tanggal 5 ya, sudah masuk ya. Oh, Kayaknya semua tuh dari tanggal 5. semua ya. Hmm, Ini semester genap ya? Semester genap, benar ya? betul Kak. Oke. Ya, ini coba Kavi lihat dulu ya. Oke, ya. Minggu kemarin itu, makanya Wirya hadir ya minggu kemarin ya. Hadir Kak. Oh, hadir ya. Nah, tinggal si Lian nih belum hadir nih Lian. Oke, ya. Ini sebenarnya Kafit akan review dulu ya pertemuan minggu lalu. Kafit pengen nanya dulu nih ke Wirya yang hadir nih kemarin. Kemarin belajar apa aja Wirya minggu lalu? Lanjutin yang itu Kak, Ravier tesnya. Oh, Raffier tes. Sudah selesai belum? Udah sih sampai tahap apa ya? Pengujian apa MVP? Lupa. Oh iya, MVP ya. Nah, oke oke. Sip, thank you Wirya. Jadi minggu lalu tuh Kafit lihat harusnya kalian sudah mengenal tentang MVP ya.
Nah, MVP dan juga perbedaan antara prototype dengan MVP ya. Nah, kemudian juga harusnya sudah buat aplikasi tentang review testnya gitu ya. Kan ada main app.py, instruksi ya, reviewer, seconds, runner, seeds ya. Nah, itu nanti coba Kak cek sampai mana kalian sudah buatnya ya, sama Kak Lukman. Nah, jadi kalian di hari ini kita tinggal visualisasi dan pengujian ya. Nah, sebelum masuk ke visualisasi dan pengujian, Kak mau nanya dulu nih. Menurut Wirya kemarin MVP itu sudah tahu belum? Apa itu MVP? MVP ya. Iya. Mungkin ini ya Kak, apa namanya? Hmm. Uji coba yang udah nggak ada salahnya itu dah. Uji coba yang Uji coba udah. begitu Kak, cuman apa bilangnya? Lupa. Oh, iya iya. Mungkin gini, kan Numer juga belum ada ya. Oke, Kak bahas dulu tentang MVP ya. Kalau MVP kalian udah pernah pernah dengar nggak MVP itu di mana? Kata Kayaknya MVP pernah Kak, di kayaknya ya. mana? Ya, Lupa. bu- bukan di Mobile Legend, ya, Oh bukan, bukan MVP, nggak bukan, bukan bukan, MVP bukan Mobile itu Kak. Legend, Berarti ya, bukan itu Kak. bukan MVP Mobile Legend ya. Mungkin kalian mengira MVP itu, mungkin teman-teman ada yang ngira ya. MVP itu yang player paling terbaik ya. Kalau di Mobile Legend kan MVP player paling terbaik tuh yang banyak killnya, banyak berpengaruhnya lah dalam sebuah games. Nah, tapi kalau di aplikasi MVP ini kepanjangannya adalah minimum viable product ya. Nah, minimum viable product. Artinya adalah MVP itu adalah fitur dasar sebuah aplikasi. Oke, fitur dasar sebuah aplikasi. Itu adalah definisinya. Kavin kasih contoh ya, biar kalian mengenal tentang MVP. Nah, kenapa harus tahu MVP? Ya, jadi sebelum Kavin kasih contoh, kenapa harus tahu MVP? MVP ini kalian harus tahu bukan hanya untuk tentang aplikasi IT aja. Jadi kalau misalkan kalian punya bisnis nih, bisnis kalian menjadi seorang bisnismen, misalkan kalian punya bisnis jadi CEO, nah MVP ini kalian harus tahu nih tentang ini. Nah, jadi contohnya gini, Kavit ambil kasih contoh TikTok ya. Pada pakai TikTok nggak, Numir sama Wirya? Nggak Kak, Enggak, nggak enggak, Numir enggak. Tapi tahu nggak aplikasi TikTok? tahu Kak, nggak Tahu pakai. ya. Oke, Sangat, sangat tidak menyarankan Kak. oke. Kalau ini deh, hmm, ya jadi Gojek, Gojek, kayaknya tahu semua. Gojek pakai ya, Gojek pakai Pakai ya. Kak, Gojek kan ya? Mm-mm. Oke, Iya. kalian tahu nggak nih MVP Gojek, fitur dasar Gojek ya. Ingat kata-kata MVP. MVP adalah fitur dasar sebuah aplikasi. Gojek itu fitur dasarnya apa sih yang pertama? Gojek itu punya MVP yang pertama adalah si Gojeknya sendiri yang mengantarkan penumpang dari A ke B. Nah, itu adalah fitur dasar yang utama. Itu disebut MVP ya, MVP aplikasi Gojek ya, fitur dasar utama. Itu yang pertama. Jadi dulu bukan hanya lewat lewat aplikasi Gojek. Dulu Gojek itu ada yang bisa lewat SMS dulu waktu itu ya, sebelum ada aplikasi. Lewat SMS, lewat telepon gitu ya, aplikasi Gojek tuh. Nah, fitur dasar yang utama MVP adalah mengantarkan konsumen dari tempat A ke tempat B. Oke, itu fitur utamanya. Nah, itulah disebut MVP.
Kemudian muncullah sebuah pengembangan lagi dari si Gojek itu. Ada apa aja fiturnya? GoFood, Go apa itu? GoFood, ya betul. GoFood, terus apa lagi? GoFood, GoCar, Gokar, oke. tunggu, Go, Ayo. GoPay, GoPay, ya betul. Go, GoMart, ya. GoSend. GoMart, betul, Aha. GoSend, Udah banyak ya. Nah, itu iya, sebenarnya fitur tambahan, teman-teman. Itu bukan MVP. MVP-nya adalah si Gojeknya. Jadi Gojek itu fokus pada MVP-nya dulu, ya. Jadi aplikasi semua yang ada kalian saat ini itu sebenarnya punya MVP-nya dulu, fitur utama minimal harus punya ini, ya. Belum ada tambahan-tambahan lain, ya. Nah, itu disebut MVP contohnya. Nah, oke, sekarang itu aplikasi. Sekarang adalah produk baju, celana, parfum. Nah, kira-kira merek apa yang awalnya fokus pada baju, kemudian dia bisa merambat kemana-mana? Nah, coba. Kafit mau ngajak kalian berpikir, coba. Kira-kira fokusnya dulu produknya ini, baju misalkan. Dia merambat ke sepatu, ke jaket, ke ini. Padahal produk pertama utamanya itu hanya baju. Kira-kira apa nih? banyak Kak. Atau ada yang lain? Nah, coba sebutin. Em, Mungkin, tunggu sebentar. Nah, coba Wirya juga sama ya. Coba cari tahu nih. Atau ada contoh lain, makanan boleh. Ya, produk makanan. Dulu Kafid dia ini cuma makanan doang, tapi semenjak ini dia ada minumannya, ada snacknya. Nah, kira-kira apa? Kalau Kafid nyontohin tadi aplikasi ya, Gojek. Coba kalian kasih contoh masing-masing. Grab yang sejenis Kak. Kalau yang Grab, mirip oh, sama Gojek ya. iya, Gojek, Grab ya. Nah, bisa. Kalau yang sejenis Grab. Ini kalau yang produk-produk ini makanan nih, makanan, Tunggu. ayo, tahu nggak? Mungkin TikTok bisa Kak. TikTok kan tadinya itu terus tiba-tiba di jadi tempat jualan segala macam itu Kak. Iya betul ya, TikTok tuh. Ya. Awalnya TikTok tuh hanya sedianya video, teman-teman. Yang fokusnya Betul, adalah video pendek. Itu fokus betul. pertama dia. Fiturnya adalah bisa scroll video pendek. Nah, itulah disebut MVP. Fitur utamanya TikTok adalah itu. Jadi makanya kenapa TikTok itu fungsi utamanya nggak bakal hilang dan pasti akan selalu utama paling besar gitu ya. Gojek, TikTok. Nah, itu tuh video-video pendek. Ya kan? Gitu. YouTube pastinya Kak kalau yang video ya. Videonya yang tadinya video panjang jadi video pendek yang Iya, keluar itu Kak. betul tuh ya. YouTube itu dulu nggak ada lah Reels. Zaman 2010 coba ada nggak YouTube itu Reels pendek? Nggak Nggak ada ada ya. Kak. Kafe tinggal dulu di Nggak warnet. banget Kak. Jadi zaman zaman kafe di warnet dulu ya. Nggak ada tuh YouTube itu apa begitu. Zamannya si siapa? Dulu YouTube itu cuma, tunggu. Dulu YouTube itu cuma video panjang aja Kak. Iya video panjang kan. Nah itu. YouTube musik aja dulu nggak ada. YouTube musik, YouTube Nah YouTube premium, musik. YouTube apalagi Nah gitu Kak. ya nggak ada yang premium premium gitu nggak ada ya. Cuma Nggak ada Kak. nonton aja udah gitu. Ya. Nah kira-kira tahu lah ya. Kalau makanan tuh kayak ini teman-teman, kayak Cimori ya, Cimori kalian tahu ya, Cimori kan yogurt tuh, Tuh, Kak. dia ada awalnya yogurt tuh dia, utamanya yogurt, tapi dia merambah kemana-mana dia, bisa ke bolu, ke pie ya, nah itu contohnya kayak gitu. Nah kenapa harus tahu gitu? Indofood Kak, yang tadinya awalnya di mie aja, Indofood, Indomie ya, jadi ada Indomie, jadi macam-macam ya makanannya, ya Kak. produknya, bahan-bahan makanan gitu. Nah gitu ya. Itu MVP teman-teman ya. Minimum Viable Product. Jadi minimalnya fitur sebuah produk itu apa? Nah, kunci utamanya adalah di MVP. Kalau aplikasi atau produk apapun itu ya, bukan hanya tentang aplikasi. Jadi tentang makanan, minuman, produk apapun itu utamanya adalah MVP-nya yang harus tepat sasaran, harus kuat,
agar perusahaannya tuh bisa grow ya. Nah, MVP utama. Makanya pentingnya kenapa kita punya MVP, harus belajar MVP di sini ya. Nah, jadi udah tahu ya. Kemarin itu belajarnya tentang MVP. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain belum? MVP. Nah, Nggak oke, ada, Kak. kalau nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, sekarang lanjut lagi bahasan yang kemarin, prototype. Apa itu prototype? Coba, Wirya, Lian ya kemarin hadir ya. Prototype itu apa? Ada yang tahu nggak? Boleh cari-cari dulu nih, cari tahu nih, cari di Google. Kemudian sampaikan secara lisan, pakai bahasa kalian. Prototype itu apa? Uji coba atau rancangan ya, Kak? Ya, perancangan ya. Prototype itu perancangan. Jadi, bedanya MVP dengan prototype, jadi jelas ya, kelihatan ya bedanya. Kalau prototype itu masih perancangan ya. Ibarat blueprint lah ya. Kita mau buat aplikasi, kita masih rencanain dulu sebelum kita buat ya. Nah, ada prototipenya dulu. Oh, ternyata nanti akan seperti ini tampilannya. Ternyata fiturnya akan seperti ini, tapi belum dibuat, teman-teman. Masih masih prototype namanya juga ya. Jadi masih perencanaan. Kalau MVP itu udah jadi tuh fiturnya, utamanya adalah itu ya. Oke. Nah, itu bahasan minggu lalu dan aplikasinya harusnya udah dibuat juga ya. Kita masuk ke materi hari ini tentang visualisasi dan pengujian ya. Jadi, nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Oke. Visualisasi dan pengujian. Oke. Kita masuk ke ini dulu deh. Topik barunya ya. Jadi tadi ini harusnya sudah kalian mengetahui tentang prototype. Kita masuk ke topik barunya yaitu warna di Kivi. Oke. Nah, hari ini sepertinya kita akan memberikan warna kepada aplikasinya ya. Tapi kalian sudah munculin ya aplikasinya seperti ini tampilannya. Minggu lalu sudah kan? Sudah ya. Oke, tapi tampilannya warna hitam kemarin itu Kak Fit lihat. Nah, untuk hari ini kita coba dia warnanya ungu ya. Ungu. Ini ungu atau pink? Ungu ya. Oke. Nah, oke, kita akan belajar tentang coloring. Ya, color di Kivi. Jadi buat aplikasi secara visualnya biar menarik, kita perlu tambahkan warna ya. Kalau warnanya hitam aja, ngelihat aplikasi pun nggak enak ya. Tidak menarik. Tapi kalau aplikasinya warnanya cerah, bisa dilihat menarik gitu. Jadi kita yang gunain juga lama ya, betah gitu. Nah, tapi kalau sudah warnanya terlalu kontras, jadi kurang bagus nih. Jadi kita belajar tentang formatting RGBA ya, dan hex. Nah, kalau RGBA ini ada yang tahu nggak kepanjangannya apa? Dan hex itu kepanjangannya apa? Red, green, blue, sama satu lagi. Ah, Apa? ah, tunggu. Coba Perasaan yang cari aku dengar tahu. RGB doang deh, Kak. Dulu ya. Ya, Dulu. ya RGB itu ada memang. Tapi ada tambahan A-nya di sini. Nah, kalau hex ini apa? Kalau hack itu nggak tahu panjangannya tapi sering dipakai yang buat kalau misal 000 itu eh, hitam. Kalau yang sering aku pakai, Kak. Tapi nggak tahu. Oke. Nih, biar kelihatan ya. Hex and RGBA. Oke, ya. Jadi ini convertnya ya, warna-warna X gini.
Ini convertnya RGB color peak. Oke, RGBA ini ibaratkan benar tadi ya red, green, blue. Tapi A-nya ini Kafit juga lupa namanya. Alpha atau apa gitu Kafit namanya ya. Nah jadi RGBA nanti kalian cek ya. Alpha sepertinya, ya kan? Ini Alpha channel nih. Betul Kak, Kayaknya Alfa Alpha Kak. ya. Iya Alpha ya. RGB. Jadi Alpha ini ibaratkan Kafit, Keterangan. dia keterangan ya. Keterangan, tapi dia ini bisa nentuin warnanya juga nih teman-teman ya. Ya kalau misal dia semakin apa namanya? Semakin hitam berarti dia makin tebal gitu warnanya Kak. Oke, tebel ya. Iya gitu ya. Berarti kayak transparansi gitu ya. Nah, sama seperti ini nih. Nah, kalau red ya sama ya warnanya kalian tahu. Tapi kalau hex ini heksadesimal ya namanya. Oh, ini ada heksadesimal. Nih, ya heksadesimal ya. Jadi hex itu biasanya digunakan untuk warna-warna orang-orang yang mungkin ya susah bingung atau menentukan warna gitu ya teman-teman. Kan ada kalian tahu nggak? Ada yang buta warna gitu. Tahu kan ya? Kalau ngelihat warna pink Tahu Kak? dikira warna hijau gitu ya. Tahu Warna Kak? merah dikira warna kuning gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Nah, jadi kalau pakai RGBA mungkin sulit ya. Karena nentuin kode warnanya sulit nih. Kalau misalkan kata langsung RGBA-nya black gitu. Nggak ada kodenya. Tapi bisa aja ditambahin kodenya. Nah, hexadesimal ini ngebantu itu. Nah, jadi ada kode-kode warnanya ya. Nanti ada kok di Google tinggal hexadecimal color plate gitu. Nanti muncul. Atau RGBA color plate. Nanti kita tinggal salin. Sebenarnya warnanya gitu aja. Ya. Ini mau di aplikasi manapun Bu sama pakainya seperti ini ya. Oke. Nah ini kodenya. Ini nggak perlu diapalin kodenya. Tinggal cari aja di Google nanti disalin gitu ya. Oke. Nah caranya seperti ini. Nah ini RGBA-nya. Tapi RGBA ini agak sedikit sulit teman-teman ya. Kalau penentuan warna-warna colornya. Hafid lupa sampai 255 sepertinya. Ya, maksimalnya. Atau berapa gitu. Nah, jadi mengubah warna layar clear colornya itu seperti ini. Pakai variabel pink. Dia disimpan di variabel yang namanya pink. Atau nanti kalian kasih warna. Kalau coklat ya brown gitu misalkan. Kalau brown ya berarti RGBA-nya brown gitu ya. Warnanya harus sesuaiin sama gitu. Kemudian window dot clear color sama dengan pink. Clear color ini apa fungsinya? Untuk menghapus dulu warnanya ya. Dihapus dulu. Baru diganti dengan yang namanya pink nanti. Gitu ya. Oke. Caranya seperti ini. Jadi kita coba ya. Sama seperti ini teman-teman. Ya, kalau untuk background color atau bisa menggunakan seperti ini. Ya. Button dot background color sama dengan button color. Nah, ini untuk mewarnai ini buttonnya. Oke. Sama seperti ini juga ya. Ini formatting tapi ini kayaknya nggak best practice ya. Jadi Kafit kurang merekomendasikan ya. Karena sulit juga nih teman-teman. Karena kita harus setting warnanya di dalam sini langsung nih. Udah ditambah masukkan nama, color ya. Jadi ribet nih, cukup ribet. Ya, ini nggak best practice. Jadi lebih mudahnya yang seperti ini ya. Ini yang seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah ini. Ya. Pernah ngoding HTML belum, teman-teman? Kalian tahu HTML nggak? Tag HTML. Atau di Word deh, Microsoft Word. Pernah Kak, pernah. Aku pernah ngoding HTML. Oh, Nyoba-nyoba pernah tapi ya. ya Mm-mm. waktu itu buat aplikasi.
buat website gitu aja. Mm-mm. Kalau Microsoft Word pasti pernah ya. Ya pasti. Kalau Microsoft Word itu kalian tahu nggak kalau ini untuk apa nih? Pernah lihat nggak kalau B? B ini Buat untuk apa? nebelin ya, Iya, nebelin. Apa kepanjangannya? B. Bold, bold. Bold. Betul. Kalau I? italic Kak, atau I- miringin Kak. Iya, italic ya. Nih gaya miring. Kalau U? U underline Underline. Betul ya. Kalau S? itu lupa. Strip ya. Eh, strip. Oke. Kayaknya S ini G coretan. Jadi di tengah-tengah gitu teman-teman ya. Cuma nanti kalian cek ya. Strike. Oke, size angka dot size kurang. Udah sepertinya bisa ya. Dokumentasinya bisa lihat di sini nanti. Nah, ada menu load ya, loading, memuat sedang memuat ya. Oke. Kita masuk ke animasi ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari pewarnaan tadi, topik Nggak ada Kak, warna-warna. nggak ada. Aman ya? Lanjut Aman. lagi ke Afid animasi nih. Library Kivi itu bisa menambahkan animasi katanya. Coba kita lihat. Coba lihat dulu. Nah, seperti itu. Ternyata dia bisa nambahin animasi ya. Ah, jadi dia bisa nambahin animasi. Ini kita perlu tambahin juga nggak? Nanti kita coba tambahin ya. Oke. Jadi ibarat animasi itu gambar yang dia terdiri dari, misalkan dalam satu sequence ya, ada berapa gambar gitu. Tapi dia berurutan gitu. Ya, kayak gini nih. Satu di sini, satunya di sini ya. Gambar selanjutnya. Jadi kalau dijalankan bareng-bareng, ibaratkan kayak jalan gitu ya. Nah, sama ini juga. Membuat animasi. Cara importnya kayak gini. Kivi.animation import animation. Ya. Nah, ini cara gunainnya. Anim, ya, animation, property, name, nilainya, duration, dan waktunya. Oke, ini menggabungkan animasinya. Jadi kalau ada dua seperti ini. Nah, objek dia bisa nambahin ya sekali tiga. Dapat ditumpuk jadi animasi satu, dua, dan tiga hasil ya. Jadi, oke, ini add widget. Selanjutnya melakukan animasi nih. Ya, perintah. Oke, sama aja. Nah, ini di sini kita untuk menambahin animasi ketika animasi telah dimulai nih. Terjadi ketika animasi telah dimulai. Terjadi saat animasi selesai ya. Jadi bisa on start dan on complete. Oke, lanjut lagi di sini juga sama ya. Oke, nanti kita akan buat seperti ini. Yuk, kita ke VS Code-nya. Sekarang masuk ke VS Code. Kita coba program. Silakan dibuka dulu ya. Nah, buka yang nomor 6 ya. Nomor 6, klik nomor satu. Oke. Sudah dibuka?
Harus share screen nggak kak? Hmm? Share screen kakak? Coba Aku nih maksudnya. dijalankan dulu coba. Oh, bisa kak? Bisa. Animasinya bisa berarti ya. Bisa kak. Oke. Di terminal cafe sepertinya ada error nih. Oke, hasilnya gimana coba punya Numer? Tunggu kak, tunggu. Share sebentar. Punya Wirya sama Lian, Enggak, hasilnya gimana? Ada animasinya, Kak. Sudah ya. kak. Hmm. Coba diklik. Oke. Jika diklik press me dia pindah ya, bergerak ya. Tadi agak error kak. Apa? Soalnya dia berhenti aja di situ kak. Tapi Hmm. diulang lagi udah lumayan kak. Oke. Sip. Ya. Nah itu di checklist. Jadi nanti kita akan gunakan animasi yang seperti ini untuk di nomor selanjutnya ya. Boleh kalian buka kembali kembali ke nomor 2 ya, tes Ruvier nih. Nah, di nomor yang kedua, kalian boleh checklist itu dulu, kemudian kembali ke Kak, halaman ini kayaknya sebelum. nggak bisa di checklist deh kak. Nggak bisa. Ini dia bilang cuma sebuah pelajaran dalam kursus Python Pro 2 Indonesia. Oh, ya udah. Hubungkan dari komputer Anda sesegera mungkin. Oke, oke. Ya udah, ke nomor 2 berarti. Ya, ke sini ya, nomor 2 ya. YSC tes Ruvier. Klik. Nah, kita program di sini. Oke. Oke, boleh dibaca. Ini sudah belum, teman-teman? Nomor 2 Kayaknya tuh udah kalian deh sudah kak. belum? Udah ya? Udah keisi punya kalian semua ya? Udah. Ini kayaknya udah deh kak. Ini kan kita kemarin buat kak. Yang kardiovaskular itu. Oh, punya Kafit kosong. Ada yang sudah bisa belum dijalanin coba? Tapi kalau aku kayaknya masih kosong juga kak. Tapi nggak tahu. Rasanya udah pernah lihat sih kak. Kayak indeks transfer Oke, oke. segala macam. Indeks Oh Kak. iya ini sudah ini harusnya ya. Kita harus tinggal Ya nambahin sudah. animasinya nih yang ini. Sama perubahan warna ya, ini tahap 2. Mungkin ke riset kali kak. Mm-mm. Punya Kafit ke riset ya. Fungsionalitas MVP-nya sudah harusnya ya. Oke. Berarti punya Wirya sama Lian harusnya sudah. Yang mana, Kak? Yang nomor 2 itu.
Oke. Kafit isin yang seconds dulu ya. Kafit kirimin yang seconds, oke? Tuh. Wirya sudah belum sama kalian? Belum, Kak. Ya, nih coba salin aja. Biar kita yang ini kita isi dulu ya. Buka file seconds.py-nya. Buka file seconds.py. Ini di apa enggak? Di copy kak? Bagaimana? Sebentar, itu dihapus seconds.py-nya. Hah? Ya, Second. ya Yang di nomor berapa seconds.py. tuh kak? Oh, tunggu tunggu. Bentar. Yang nomor 3 ya kak? Yang mana? Nih, yang ini. Nomor 2 dong harusnya. Ini kan 2 nih. Oh nomor 2 ya? Mm-mm. Nggak ada secondsnya. Dot py-nya aku ya? Nggak ada kak. Ini, yang ini. PSC test repair. Ada nggak? Iya itu kak. Iya, yang ini klik. Udah ditekan tapi kayaknya cuma ada main apply doang kak. Ini aku. Main app.py aja. Iya. Hmm. Buat dulu seperti ini. Filenya. Seconds.py-nya. Dibuat ya. Di filenya harusnya ada nih. Banyak nih. Taruh di sini ya. Kafit kirim ke WhatsApp. Ke grup WhatsApp ya. Kalian salin. Buat dulu Oh, seconds dot py-nya berarti kak. iya, nih file seconds.py. Ini Berapa dihapus. ada banyak. Oh ini dia. Second. Ini kak udah kak. Iya, kamu buka dulu Udah ininya ada. nih, gini. Nih, di expand ke bawah gitu. Udah Nih kak. isinya Baru ya. baru ke expand. Udah ada. Ya, nih file seconds.py. Nah, hapus aja yang Dihapus semua yang yang diisi. seconds dot py berarti kak. Iya, dihapus semua, diganti yang Kafit kirim. Ya, Baik. kita buat MVP-nya dulu buat yang belum. Sudah ditambahin? Tunggu sebentar kak. Ini lagi ngopi. Bentar. Gak lama. Oh, nggak ada.
Aduh, Gimana Numer? Apanya yang nggak ada? enggak kak, enggak. Ini ngopi di tip WA-nya nggak ada. Enggak. Oke. Punya Wirya sudah. Oke, sudah. Aman Numer? Ini. Aman kak, udah kak. Oke. Lanjut lagi ya. Sekarang instructions.py-nya ada nggak? Instruction. Ada. Oke. David kirimin ya yang rapihnya karena ini sepertinya error nanti. David kirim ke WA. Nah ini instructions.py. Hapus semua yang tadi kak. Ya, hapus semua. Oke, sudah? Udah kak. Oke. Ini David kirim, kamu salin di rouvier.py. Rouvier.py. Udah kak. Udah? Oke. Lanjut lagi ya. Nah, tadi yang belum apa lagi? Oke, itu dulu ya. Seconds.
Review, instructions ya. Ada tiga. Oke, yuk ke main app.py-nya, teman-teman. Main underscore app. Ada isinya nggak? Punya numer dan yang lain. Aku nggak ada kak, yang main app ya kak, nggak ada, Kosong ya. ya kosong. Oke. Nah, ini Kak kirimkan main app pie-nya. Runnernya ada nggak? Runner ada, tapi kosong juga kak. Runner ada tapi Runner kosong ya. nggak kosong, runner nggak kosong. Ada ini ya, dev pass doang Ada ya. kelas runner doang. Sama metodenya pas ya isinya. Oke, ini Kak kirimkan main app.py-nya ya. Main underscore Betul. app.py. Ini yang lengkapnya. Sama yang lain juga ya Wirya dan Lian. Tambahkan Berarti kemarin yang udah kita kerjain hilang dong nggak? gimana? Kita kan kemarin udah kerjain ini bukan? Atau belum? Harusnya udah kalian. Oh, Iya, nah hilang ya. iya hilang. Harusnya kalian sudah. Nah ini ya, tambahin di file main underscore app.py-nya. Harusnya ada. Jadi kalau hilang semua, Kak juga bingung nih. Kalau Udah kak, ngetik, udah kopi semua kak. dah oke, sip. Kalau ngetik dari awal sampai semua, wah ini lama banget ya. Soalnya panjang-panjang semua nih. Kalau kalian lihat, ya panjang semua ya. Tuh. Oke, main underscore app.py-nya taruh sini. Oke, sip. Nah, kita mulai ngoding. Coba kalian ke bagian file runner ya. File runner.py-nya. Nah ini, runner.py. Nih ya. Oke. Sudah? Sudah siap semua? Kita akan membuat modul untuk bekerja dengan animasi ya. Nah, ini cara buat animasinya. Sudah? Oke, sudah teman-teman? Yang yang runner itu dibiarin aja kayak gitu kak. Ini mau kita coding. Ah baik kak. Ya kak, aku udah buka yang runner. Oke, yuk kita mulai coding ya. Nah, yang pertama tadi kita harus apa dulu nih? Import dulu ya. Import apa namanya? Library-nya ya. From ev dot property import property ya. Ada numeric dan boolean. Nah, kemudian animation. Oke.
Oke. Sudah, empat ini kita tambahkan. Baru kita masuk ke kelas runner. Udah belum? Ditambah ini, empat ini. Tunggu Kak, sebentar. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Kak, Udah. Ini cara buat kelas runner ya. Oke. Kita punya tiga, apa ini namanya? tiga metode. Metode ya. Nah, kalau yang ini adalah konstruktor kelasnya. Ini akan memanggil kelas runnernya ya. Oke. Ya, Kak. Yang pertama dulu nih. Pasnya kita hapus ya. Oke. Oh nih. Ada. Oh, kita import ini dulu teman-teman. Di atasnya kelas, di atasnya konstruktor kelas, itu tambahin seperti ini. Value, numeric property, nol ya. Kemudian finish, boolean property, false. Tambahin itu dulu. Baru kita di bawahnya buat. Oke. Tambahin dua ini dulu. Kita akan setting parameternya di sini. Step time. Ini nggak kafit enter ya. Jadi jangan diikuti enternya. Kafit pakai Alt Z. Nah, ini warnanya kita ikuti dulu sesuai formatnya. Kita pakai quotes. Ya.
Maksudnya nggak boleh pakai enter, tadi kenapa Kak? Maksudnya Soalnya Kavi nggak enter ini. Ini harusnya ke samping panjang terus aja ya. gitu Kak. Panjang. Karena Oh, Kavi biar kalian bisa terbaca, Kavi pakai Identitas ALTZ biar ke bawah. Tapi itu bukan di enter soalnya. Oke, sudah. sudah Kak. Oke, di bawahnya tambahin seperti ini. So, ini instance-nya ya. Ini disalin aja. Plus, nah duplicate jadi dua. Disalin. Iya, Disalin dari mana Kak? sama-sama. Ini salinnya, maksud Kavit yang ini. Animationnya kan ada dua nih. Oh, oke. Nah, ini salin aja biar nggak nulis lagi.
Nah, seperti ini. Oke, cukup panjang ya kelas runner. Masih ada dua metode lagi harus kita ketik untuk nambahin animasinya. Silakan diketik dulu, nanti Kak Fit jelaskan. Boleh scroll ke bawah nggak, Kak? Aku masih di yang duration set Ya time itu, nih, Kak. Yang di dev ini. Terus, lah, oke, seperti ini ya buatnya ya. Ya, yang sudah, siapa aja buatnya? Gimana teman-teman? Yang sudah? Oh, ini nyusun. Nyusun Lian, soalnya Kak kalau nurun ke bawah, gini, nah dia jauh banget nanti. Ini nurunnya ke bawah. Nah, ini nggak di enter nih, yang kayak gini nggak di enter. Jangan di enter ini. Nah, ini nurun ke bawah. Dari top, nurun ke bawah gitu. Karena layar kafit aja. Tuh, nurun kan? Tuh, kayak gitu. Nurun ya, bukan di enter. Sambil dilihat aja sama dengannya. Kalau sama dengan selesai, udah. Ini kan ada tutup kurung. Nah, ini nggak di enter nih. Nggak, Fit, batasin aja biar nggak bingung. Nih. Ya, yang ini jadi satu baris, ini satu baris, ya. Nah, ini juga satu baris, gitu, gitu aja.
Ya, udah selesai, Kak. Sudah. Oke, sudah. Kita bawahnya ya. Metode yang start. Oke, ini kami coba jelasin ya. Jadi kita punya ini konstruktor kelasnya dan ini instance yang kita buat ya. Total, auto repeat dan btext in progress gitu ya. Nah, ini juga instant animationnya. Animationnya dia punya ini nih. Ya, pause hint. Nah, step time 2. Jadi dia nanti bisa lompat ke atas gitu ya tampilannya. Nah, kemudian di sini on progress self dot next. Jadi kalau misalkan eh, selesai animasinya atau yang sedang berjalan dia akan nyimpah gitu ya. Karena dia punya dua animasi nih di sini. Jalan nanti animasi. Kemudian sudah. Oke, kita ketik bawahnya yang start. Tinggal dikit yang start. Self dot value self dot finish self. Self. Oke. Ya, itu yang start. Sekarang yang next kita ketik seperti ini. If step sama dengan satu, self value. If self value lebih dari sama dengan. Oke, teman-teman, seperti ini sudah dua ini ya.
Udah Kak. Sudah. Di play kayak ini Kak. Oke, belum belum. 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 Nih, kalau sudah, Kafit kirimkan file seconds.py-nya ya. Nah, seconds.py kan belum. Ya kan? Oh iya Kak, Seconds betul. ya seconds.py-nya belum nih. Eh, Bukan bukannya bukan tadi udah di seconds. copy ya Kak? Iya Yang ya, itu. bukan seconds. Sorry, sorry. Bukan Yang itu. belum apa? Apa yang belum berarti? Yang belum nggak ada Kak. Stression. Ini udah keisi semua. Seeds ya. Seeds ya, belum ya. Sis, iya benar. Sis, belum. Ya, seeds-nya. Oke. Seeds-nya. Oke. Sebenarnya cuma tinggal dikit seeds-nya. Boleh kita ketik nih sini teman-teman. Langsung yuk, ketik yuk di sini. From EV UIX label import label ya. Nah, ini untuk yang clock-nya teman-teman ini. Nah, gini ya caranya. Oke. Kita ke metode yang pertama, self.current sama dengan 0, self.total sama dengan total. Nah, ini instance-nya. Instance itu artinya kita inisialisasi lagi si variabel-variabelnya ya. Squads left, ya misalkan. String, self.total gitu ya. Super ini text sama dengan my text plus oh plus berarti kuat saja langsung ya. Nih, kemudian self dot current plus sama dengan satu email max nol self total ya, kurang self dot current ya, my text. Hmm. Quotes left plus string self dot email. Sini nggak perlu pakai self ya. So, oke. Sudah, boleh dijalanin. Dijalaninya nanti dari mana tuh Kak? Di Dari main my app.py. main app. Ya, main app.py. Tunggu Kak. Ini aku tuh.
Oke, begini sudah diketik semua? Tunggu Kak, tunggu. Hmm. Kalau sudah boleh kalian jalankan ya. Oke, sudah kita jalankan ini. Tunggu, tunggu. Mm-mm. Oke, udah Kak. Oke, yuk. Coba dijalankan. Apa yang ada yang error nggak? Ada Kak, Di line berapa? line 17. Line 17. 17. Coba Kak Fit lihat. Boleh. Tunggu, ini share dulu ya Kak. Mm-mm. Enggak. Katanya line 17. Di sini kayaknya Pak. Iya, tuh Kak. Runner. Oh, runner. Runner. Runner yang error. Mana? Runner error Line. di sini katanya. Oke. Line 17 error invalid syntax. Nah, berarti kayaknya ada yang error nih. Invalid. Oh, ininya. Ininya nih, tuh. Apa Kak? Bentar ya. Di runner tadi ya. Sebentar. Background color sama dengan color. Invalid syntax di top. Itu top apa tab? Top ini kok. Udah diubah ya barusan ya? Enggak. Oh, enggak. Oh iya, Itu udah Kak. oh ya coba jalanin lagi. Ini topnya diapain Kak? Enggak usah Biarin diapa-apain. itu. Itu iya itu udah benar kok. Oh, kamu kurungnya salah. Ah, Kurungnya pakai kurung berapa? iya kayak bracket itu ya. Soalnya yang di Ah, sana tadi tadi kurung biasa. oh iya, punya Kafit kurung biasa ya, benar-benar. Nah, dah. Udah bisa. Coba yang lagi, punya siapa lagi? Udah, Lian, udah Lian. bisa. Mm-mm. Nah, coba Numer jalanin hasilnya. Oh, udah bisa. Ya sama ya, Kafit juga errornya di situ. Oke, oke. Berarti ini. Nah, dicoba ya. Coba sambil di screenshot. Kalian coba sambil screenshot semua hasilnya, kemudian kirim ke grup WhatsApp ya. Kasih nama. Nah, itu coba kalian tes. Kalian benar-benar coba lakukan gitu ya. Coba lagi punya Wirya mana? Kak, Kak, ini yang Kak, dia muncul tuh bilang cuma layar. sekarang error Kak, sekarang katanya Kak. Apa yang error? Line 24 katanya. La- eh, line 24 insert if self auto repeat a runner object has no attribute auto repeat. Ini runner lagi Kak. Runner lagi, boleh. Biasanya ada lognya di Ini line Kak, berapa itu? Line 24, line oke. 24. If self Hmm, auto repeat, runner object has no attribute auto repeat. bukan auto repeat. Has no attribute auto repeat. Ini Kak, maksudnya dia bilang.
Kak. Bentar, mana itu self? Ya, oke, tapi tahu nih. Auto repeatmu ada nggak di situ? Self. Auto Oh, ini repeat. auto repeatnya kamu nggak punya. Ada yang kurang tuh programnya. Coba kamu lihat lagi punya Kafit. Di mana tuh Kak? Diimport lagi Kak? Nggak diimport. Diketik aja nih. Di instance-mu, kamu belum buat instance auto repeat ya. Makanya dia nggak terdefinisikan kan di situ. Nggak ada Nih, ya Kak? nih, Gimana Kak coba cek. settingnya? Nih, coba punya mau cek. Gimana Kak? Itu di WA, di WA lagi. Di share screen Kafit itu, di line, coba Oh, sesuaiin sama punya kamu. oh, Ada di nggak auto get repeat? git itu ya Iya, Kak? dia nggak ada instance auto repeat punyamu. Jadi nggak dikenali makanya. Nggak muncul-muncul. Coba di restart lagi VS Code-nya, Lian. Logout, kemudian coba lagi. Ya Kak. Oke. Ya. Coba lagi. Punya Wirya mana nih? Udah saya run Kak, munculnya warna pink aja ya. Ya ada teksnya. Nggak ada teksnya Kak, polosan. Kok polosan? Kamu udah salin belum main app-nya itu yang di WhatsApp itu? Semua. Udah Kak. Instruction.py-nya udah. Coba tak cek. Iya. Harusnya sama kalau di Error import. lagi Kak. Mana? Error sekarang errornya di em, banyak banget CV. Terus abis itu katanya di line 17 mana nih? Di sheet PY itu SysPy. my it's not defined. Itu underscore. Hah? Bukan dot, bukan titik. Nomor 17 kan? Line 17. Iya, My underscore text, bukan my titik text. my underscore Nah, text. oke. Udah bisa lihat? Boleh share screen dong. Coba mana? Coba kamu bacakan apa itu yang error. Oh, kok nggak ada suara? Iya, nggak ada suara. Hmm, oke oke. Itu line berapa? Line 66 ya. Coba kamu cek line 66. Apa itu?
Label.ini text one positional argument but two were given. Tetapi dua yang diberikan. Hmm, di mana itu? 6 ya? Bisa begitu. Udah kak, udah bisa kak. Works di situ. Oke, sip. Kalau udah bisa. Ini punya Lian label text one positional. Ada dua nih. Ini sudah salin punya Kafit kan yang WhatsApp, Lian? Di WhatsApp sudah kan ya? 21. Oh, oke. Coba yang line 231 dulu. 231. Itu kenapa label? 15 ya. 231. Di situ apa? Oh, Pulse One ya. Pulse One-nya nggak bisa tuh. Berarti, iya dia di Pulse Screen One ya. Iya, Pulse One-nya nggak ada nih. Pulse Screen Seconds 15. Coba balik lagi ke atas, line 66. Oke. Ini Kavit belum kelihatan sih errornya kamu di mana. Tipe error label. Coba ya. Coba kirimin post screen kamu. Kelas full screen. Dari line 60 ya, full screen. Kirimin full kelas full screen ya. Tapi coba cocokin. Salin kirim ke kolom chat. Nah itu, ya. Hmm, kenapa salah di situ ya? Coba scroll lagi ke atas, punya Lian. Oke, yang full screen. Oke, stop situ. Label dot ya. Coba seconds.py-nya ada nggak? Punya Lian. Seconds.py. Karena itu di seconds-nya tuh.
Mana Lian buka seconds.py. Mana situ? Scroll ke bawah lagi, tarik. Ini pasti seconds.py-nya ya. Sebentar, coba Kafit cek. Ini udah salin dari punya Kafit kan ya? Udah ya. Ini udah seconds 15 nih. Label. Coba form importnya udah belum? Atas lagi. Oh, sudah ini. Apa yang salah ya punyamu ya? Mungkin labelnya nggak pas di itu katanya label dot ini text positional argument but two were given. Sequence-nya 15 labelnya. Tapi sequence-nya udah sama kan ya? Oke, coba Kafit lihat initnya coba. Hmm, ketawa nih, baru nih muncul nih. Nih, initnya kurang underscore. Ininya juga nih. Udah, harusnya bisa ya. Sudah. Oke. Oke, sip. Boleh di screenshot ya hasilnya. Nah, teman-teman, begitu hasilnya. Jadi kita punya file apa aja tadi banyak ya. Ya, punya ada file fungsinya untuk mengatur waktu dan juga animasinya ya. Nah, itu tadi sudah kalian lakukan semua. Hasilnya bisa dikirimkan, screenshotannya ya. Nah, munculnya tuh harusnya yang seperti itu tadi ya. Nah, jadi animasinya bisa bergerak dan seperti ini ya. Oke, nah di hari ini sudah selesai karena aplikasinya juga sudah jadi ya, warna pink, animasinya juga sudah. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dari hasilnya. Punya Wirya sudah belum? Atau sudah cukup? Belum, Kak. Nanti dah, Kak. Nanti ya, oke. Nah, nanti boleh deh. Ini tambahan lanjutannya kita modenya nih, biar install di laptop nih ya, pakai Google Colab. Nah, ini teman-teman. Nanti di next selanjutnya ya, tambahannya nih untuk menginstal aplikasi di ponsel. Jadi nanti bentuknya APK, jadi dia bisa langsung jalanin di ponsel seperti ini, teman-teman. Jadi ini pertama kali kita punya aplikasi versi HP ya. Wah, keren nggak? Ini mobile. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, nanti kita coba ya di next pertemuan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Lian, Wirya, Numer, atau sudah cukup? Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, thank you untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi next minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan, nanti punya Wirya boleh dikirimin hasilnya ya. Oke, selamat sore semuanya. Dadah, sampai jumpa. Ketemu lagi di minggu Dadah. depan. Iya, sama-sama.